Saya ngomong, boleh nggak Pak Ustadz saya ngikut ngaji? Saya bilang gitu. Mak, kamu mau? Mau. Terus gitu, kalau kamu niat, kamu bisa. Gitu. Tanpa saya tahu orang tua. Saya bilang enak banget itu orang Tenang suaranya gitu, Bu, ya. Iya, maksudnya suaranya merdu banget ya. Ya kalau lu rajin, insya Allah lu bisa kayak gitu. itu di Alhamdulillah lah nikah sama kamu. Agama saya udah Islam, tapi sampai sekarang saya menjalankan apa yang dia pesan. Saya jalani terus, nggak pernah berubah. Malah dia nggak ada, saya doain gitu biar dia dilapangkan kuburnya gitu, diampuni dosa-dosanya. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad. Kembali lagi nih kita bertemu teman-teman sekalian dalam jumpa kita di dalam layar kaca nih. Kita jauh-jauhan nih. Mungkin yang nonton lagi makan atau mungkin lagi di kafe atau lagi berbaring. Yang penting kita akan mendengar kisah-kisah yang menarik untuk dijadikan motivasi dan edukasi untuk kita semua. Nah, Pak bisa sekalian, kita pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa atau berbincang-bincang kepada seorang mu'allafah, seorang mu'allaf muslimah, alhamdulillah, yang beliau ini ternyata masuk Islamnya udah lama sekali nih teman-teman sekalian. Tahun 84 beliau bilang tadi, Masya Allah. Kita penasaran nih ceritanya seperti apa sih? Kita langsung sapa aja beliau ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya di mana, Bu? Di Pasar Senen. Pasar Senen. Datang ke sini tadi Ngaji. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Kita tahu tadi dengar ceritanya Bu Mariati masuk Islam tahun 84. 1984 ya. Bu Mariati nama lengkapnya Bu Mariati aja. Mariati aja. Oh ya. Nah Bu, kita pengen tahu nih Bu, cerita lengkapnya Bu Mariati sih dulunya tuh seperti apa gitu. Di Kristen Protestan kan sebelumnya ya? Di Kristen Protestan, iya. Nah dulu Bu Mariati tuh apakah sosok seorang Kristen yang rajin beribadah? Sebelumnya nih Bu, jadi kita pengen tahu cerita sebelumnya Bu Mariati itu seperti apa sih Bu gitu. Coba bisa ceritain nggak Bu? Sebenarnya sih saya dulu waktu SD kalau nggak salah ya, sering ke gereja. Sering. Tapi yang nggak setiap minggu lah. Namanya dulu masih kecil, masih ya seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali ngikut. Tapi saya sampai belum dibaptis. Belum dibaptis? Belum, sudah remaja itu terus ke gereja berapa kali juga dah, nggak rutin gitu. Nah setelah itu kok saya ngelihat temen sekolah apa sih namanya pergi ngaji, terus saya bilang lu ngaji katanya, kayaknya enak banget deh ngaji gitu. Udah, lu mau ikut kata gitu, kira-kira boleh kata gitu. Boleh. Nah saya ngikut, dia di sana ngaji, saya di belakang. Dengerin kok kayaknya kok enak banget begini ngaji. Terus saya mengaduin ini, jadi saya taruh. Terus saya ngomong, boleh nggak Pak Ustadz saya ngikut ngaji? Saya bilang gitu. Mak, kamu mau? Mau. Terus gitu, kalau kamu niat, kamu bisa. Gitu. Tanpa saya tahu orang tua. Apa sih tanpa ngomong sama orang tua. Kalau kamu mau, kamu diam-diam. Terus apa sih latihan sholat sama ini sama temen. Terus temen ngajak kamu sholat. Terus saya diajarin wudhu, diajarin segala-gala. Udah gitu, terus kata dia gini, habis sholat maghrib nanti berapa ini sekali kamu, berapa menit deh gitu, kamu boleh kesini ngikut ngaji. Terus teman saya bilang ya udah sini kamu ngaji atau gitu. Terus pakai kudungan, pakai celana panjang lah, yang penting lah katanya, yang penting kerapet semua katanya. Iya udah gitu, udah saya ke situ Ustadz Japar kan namanya. Udah gitu udah, kamu boleh maju ke depan. Tapi saya belum bisa, belum ngerti ya, nanti dibimbing. Dibimbing sama dia dari awal sampai saya inget dah gitu ya. Terus udah gitu, udah terus udah tuh pikiran saya enak adem. Terus saya bilang besok ikut lagi boleh nggak?
setiap orang mau ngaji, teman kamu mau ngaji kamu ikut boleh kata gitu. Terus setelah itu kan bubar Isya. Nah Isya tuh terus langsung sholat Isya. Nah udah gitu saya tanpa ngomong ibu saya tuh. Nah terus pas udah ngomong terus ibu saya pernah nyariin. Kamu kemana seharian nggak ada di rumah? Saya bilang ke rumah temen, saya bilang gitu. Gitu. Oh, ibu saya sih nggak rasa curiga apa. Oh ya udah. Terus diam-diam saya selalu ngikutin ngaji sampai umur berapa sih ya, terus lah ngikutin gitu tuh sampai akhirnya bulan puasa tuh. Gue ngeliat teman saya kok puasa, bilang gitu. Terus lu bisa nggak puasa? Kalau emang lu bisa jalanin walaupun nggak sampai maghrib katanya gitu. Iya. Emang boleh? Ya boleh, namanya orang latihan kata gitu. Nanti kita buka puasa ke masjid kata gitu. Emang boleh? Saya bilang boleh lah, namanya orang buka puasa katanya. Udah tuh saya ikutin aja sama temen tuh bertiga. Apa yang diajak saya ikut, ya. Akhirnya sampai menjelang dewasa deh. Terus kalau ngelihat orang ajan, orang baca itu Al-Quran, Ya. saya bilang enak banget itu orang Tenang suaranya gitu ya. Iya maksudnya suaranya merdu banget ya. Ya kalau lu rajin, insya Allah lu bisa kayak gitu. Itu di mana Bu? Di Al-Arif. Al-Arif. Kan ada tuh Senen tuh. di Dulu Senen. kan namanya Gang Jagal. Oh. Sekarang dinamain Al-Arif. Setiap tuh saya buka puasa sama dia diajak, buka puasa diajak. Alhamdulillah saya kuat nggak kuat saya bisa-bisain sampai maghrib. Tapi walaupun nggak full sebulan karena latihan. Terus udah gitu kalau ini diajak puasa enggak. Terus kalau saya nggak puasa emang boleh ke sana katanya gitu. Ya bolehlah kalau mau numpang makan minum mah katanya gitu. Cuman ikut-ikutan. Nanti kamu ini lagi ya, iya. Terus akhirnya sampai saya dewasa banget. Sampai ketemu deh nih jodoh. Pas sampai ketemu jodoh, nah orang muslim kan. Iya. Terus dia bilang, kamu agamanya apa? Saya Kristen, Protestan. Terus sebelumnya pernah ini dong ikutin ke gereja. Ya pernah lah, namanya orang Kristen mah ikut. Tapi walaupun gak rutin, saya bilang gitu. Udah, terus nanti umpamanya saya suka sama kamu mau ikut agama saya kata gitu. Ya mudah-mudahan lah. Nah, saya bilang gitu. Emang tadi ini saya sebelum ini juga saya udah ikut-ikutan muslim, saya bilang gitu. Ikut-ikutan ngaji, walaupun yang ngajinya itulah begitulah apa sih namanya, nggak rutin, doang. Iya. Tapi ya insya Allah ya rutin. Nah setelah jalanin sama itu, yang jadi suami saya sekarang itu terus berjalan terus lah sampai akhirnya nikah. Terus udah gitu ini nama dia, dimuslimin sama dia. Terus udah gitu dia bilang, nanti kamu kalau udah ikut muslim, kamu nggak boleh balik lagi ke asli agamamu. Suka dan duka kamu tetap ikut saya. Saya bilang ya mudah-mudahan sih enggak, saya bilang gitu. Akhirnya sama dia tuh saya kan dibawa dari rumah ibu dan nikah sama dia kan udah Islam, dimasukin Islam 2 kalimat syahadat. Dibawa sama dia dipanggilin guru ngaji. Saya diajarin ngaji, baca-baca sholat. Alhamdulillah berapa tahun sih saya hafal bacaan sholat, walaupun sholatnya kebanyakan. Kebanyakan rokaat. Karena pernah sih waktu itu kan dihitung sama ustadznya. Kamu kok sholat banyak banget, katanya sampai 8. Terus diulang lagi sampai berapa kali. Alhamdulillah kesananya rutin bisa diajarin baca-bacanya gini. Setiap maghrib lah, setiap mau ini ustadz dateng ngajarin baca-baca buat sholat, baca-baca ya itulah baca alif ba gitu. Sampai anak saya pokoknya sampai saya punya anak lah, terus alhamdulillah ngejalanin ibadah itulah sampai anak saya sekarang ini.
sampai Rajin Bu suami. ya sekarang. Iya, makanya Masya sampai Allah. sekarang alhamdulillah walaupun suami nggak ada tapi saya nggak mau putus balik agama. Dulu saya penasaran nih Bu, dulu orang tua Bu Mariati ini penanaman agamanya tuh seperti apa sih Bu? Apakah kamu harus rajin atau gimana, atau toleransinya tinggi gitu? Agama ibu saya Dulu orang tua Bu mendukung Mariati saya. apa ngedidik anak-anaknya tuh gimana gitu? Kamu harus rajin, harus kamu begini begitu gitu. Oh, dulu ibu saya Apa mah orang, bebas gitu? kalau ibu saya begini, Mm-mm, kamu mau pegang agama apapun, mm-mm. kamu terserah gitu. Asal kamu jalanin, katanya. Ibu saya sih bagus. Saya sih nggak ngelarang. Kamu udah besar, kamu bisa milih yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Kamu mau ikut suami kamu agama ini, ya terserah. Tapi saya pesen dijalankan gitu. Jangan sampai udah kesana kesini, nanti kamu bingung agama apa yang kamu pegang. Ibu saya gitu. Udah Kasih kebebasan Bu sejalan. ya. Iya, ibu saya sih nggak ngelarang karena anaknya udah besar-besar kan, udah bisa mikir sendiri kemana-kemana. Dalam keluarga saya ada yang muslim 3. Oh gitu. Adik saya yang bontot, iya. Terus sama 4 ding. Atas bontot sama kakak yang pertama. Masya Itu Allah. muslim, masuk muslim. Cuman ibu saya sih ya mendukung dah gitu istilahnya, ya terserah deh ya, namanya anak-anak mau pegang yang mana terserah, nggak ngelarang, yang penting kamu jalanin sampai sekarang ini. Jangan udah ini balik ke sini, udah ini balik sini, nggak boleh, tanya. Ya bilang alhamdulillah kalau punya orang tua Bapak dulu ngertiin. udah ada. Bapak Masih saya ada? dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Dari anak saya yang kecil masih bayi. Tanggapan Bapak tuh waktu pindah agama gimana tuh? Pindah ke Bapak Islam? saya? Bapak saya juga orangnya pendiam sih, ya terserah juga, nggak maksudnya marah-marah gini-gini, enggak, terserah juga anaknya mau ikut apapun terserah, yang penting penting jadi orang baik lah Bu ya. kamu jalanin, kamu iniin, jangan udah kesini, jangan, nanti kamunya bingung Iya, iya. agama apa yang kamu mau pegang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih ya kakak saya, adik saya ngejalanin gitu. Dulu detik-detik masuk Islamnya seperti apa Bu? Diajak ke masjid atau bagaimana? Saya Pas syahadatnya. sadatnya saya di mana sih waktu di Gelanggang tuh, tahu Kurang Deket. tahu sih itu. Masjid Darussalam. Masjid Darussalam. Sekarang Masjid Darussalam namanya apa? Pokoknya sekarang masih ada deh Masjid Darussalam. Apa sih? Ada di sertifikat sih. Di Senen. Di Senen deket KUA, kan dulu KUA-nya Senen. Jadi di situ sekalian Tahun 84 Bu ya. tahun 84. Ya alhamdulillah lah, udah lama juga. Di Masjid Darussalamnya agak luas lah. Iya, iya. Nah Bu, kemudian pertanyaannya nih, kita pengen tahu nih rintangan, hambatan, tantangan ketika memeluk Islam, ataupun maksudnya sebelum memeluk Islam, apakah ada atau malah adanya tuh setelah masuk Islam tuh. Biasanya kan ketika mu'alaf masuk Islam tuh diuji ekonominya, keluarga dan seterusnya nih. Ini ada nggak Bu cerita-cerita yang paling epic nih, Epic itu. yang bisa kita share ke teman-teman? Oh alhamdulillah sih saya ya sama bapaknya selama masuk Islam sih ya nggak ada begitu banyak rintangan lah. Ya, Bu, ya. Adem-adem aja sampai sekarang. Soal sayanya juga ngikutin bapaknya sabar. Masya Allah. Ada nggak ada kita tenang. Rumah tangga nggak ada komplain ini itu. Nggak ada Bu? Nggak ada apa? Nggak ada konflik apa-apa gitu. Selama ini kan suami saya juga orangnya baik ya. Dia suka apa sih ngajarin saya gini gitu. Masya Allah. Kamu kan udah ikut agama saya, kamu harus jalanin. Terus jangan apa sih namanya, udah ke sana jangan ke sini, udah ke sana jangan ke sini. Tetap satu-satu kamu pegang sampai akhir. Saya bilang ya enggak, insya Allah enggak. Nanti katanya jangan sampai saya nggak ada, ntar kamu balik katanya, agama kamu.
Ya insya Allah enggak lah, kan saya ada anak, saya bilang gitu. Ya mungkin ntar anak yang nasehatin kalau memang saya berbalik. Tapi insya Allah saya nggak bakalan balik. Nggak balik ke agama yang udah gitu. Itu wasiat suami Bu ya Iya, sebelum udah meninggal. pegang satu-satu. Untuk suami saya seorangnya diem ya, nggak pernah banyak bicara gini-gini. Paling juga nasehatin sama anak, itu ibu kamu dijaga. Soalnya kan dia udah Muslim itu harus dijaga, jangan sampai Balik lagi. balik lagi. Nah, selama bapak atau suami ibu sebelum meninggal ataupun setelah meninggal, ada nggak Bu ajakan dari keluarga, mungkin teman untuk balik lagi agama sebelumnya? Saya, Iya, alhamdulillah sih nggak ada. nggak ada ya. Heeh. Untuk Mereka menghargai ya. iya, dia ngerti, malah dia muji saya gini ya. Kamu hebat katanya. Langkah-langkah, maksudnya jarang-jarang orang seperti saya gitu. Iya. Maksudnya kuat gitu, kamu prinsipnya kuat. Dari agama Protestan terus masuk Islam. Sampai sekarang kamu jalanin. Ya alhamdulillah emang itu di jalan saya kali, saya bilang gitu. Iya, iya. Maksudnya sholatnya ya alhamdulillah gitu. Terus ini sekarang ini Sinta ngajak ngaji nih, sampai tetangga bilang, lu diajak ke Sinta rajin juga ya diajak ya, namanya kita nyari ilmu, pengen bisa, apa salahnya kita jalanin, saya bilang gitu. Saya bilang gitu, udah. Jadi teman-teman tuh sama saya biasa aja. Iya. Masya Allah Bu ya. Iya. Terus Bu Mariati nih, sekarang kan sudah mulai masuk Islam tahun 84 ya, udah Masya Allah perjalanannya panjang sekali Bu. Ya alhamdulillah. Apa perasaannya Bu? Saya pengen tahu nih perasaannya sebelum mengenal Islam sama setelah mengenal Islam ini dari tahun 84, seperti apa sih perasaan Ibu nih sekarang? Perasaan saya ya senengnya gini lah. Saya bisa nyari apa sih, bisa dapat ilmu agama, istilah kata baca-baca Al-Quran walaupun dari awal gitu, terus bisa sholat 5 waktu, baca-baca sholat ya alhamdulillah, hafal gitu. Ya udah gitu aja, terus sholat dah pokoknya nggak pernah saya inilah, alhamdulillahnya gitu. Anak juga pada nurut-nurut Bu ya? Alhamdulillah anaknya nggak ada yang larang, nggak ada yang ini, cuman kan pesan bapaknya itu, cuman diingatkan itu aja. Dia ngingatkan saya gitu, umpamanya saya ada salah-salah, saya suruh ngingetin saya gitu. Ada nggak Bu kata-kata dari almarhum Bapak nih yang membuat Ibu tuh ingat, apa, jadi penguat Ibu lah agar Ibu tuh istiqomah gitu di Iya Islam sih. gitu? Ada nggak Bu? Ya itu dia bilang, kamu kalau udah ikut agama ini jangan pindah lagi ke sini sampai akhir. Terus saya jawab, ya nggak mungkin lah, orang aku kan udah disumpah. Saya bilang udah 2 syahadat. Kan waktu nikah juga kan saya dibilang gitu kalau udah ini nggak usah beralih ke sini, walaupun ajakan teman, walaupun ada yang ganggu apa gitu. Saya bilang ya alhamdulillah nggak mungkin saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih tetap saya jalanin. 5 waktunya juga saya alhamdulillah ke musola, sholatnya juga. Sholatnya, Masya Allah. Insya Allah sih ya terus dah rutin lah dari subuh sampai ke Isya, ya. zuhur, ya alhamdulillah. Ini banget Bu ya, apa namanya, ingin istiqomah sekali gitu sampai bela-belain sholat di musola gitu, walaupun dekat sih. Jalan yang bagus kan suami saya bilang kalau bisa sampai akhir, jangan di bolak-balikan agama. Sampai mati Ibu di Islam Bu ya. Iya, maka saya bilang insya Allah ya enggak lah. Kan sebelumnya juga saya udah disumpah, saya bilang gitu kan. Udah gitu suami kan mau manggil guru ngaji buat saya. Kan berarti kan saya menghargai keinian suami gitu. Dan suami pun serius gitu Bu ya. Serius ngajarin sampai dia manggil jauh-jauh buat saya suruh bisa jalanin 5 waktu. Biar bisa ngaji ya. Iya ya. Ini Bu saya ada pertanyaan nih, boleh Bu ya saya tanya Bu ya. Saya kan sepengetahuan kita ya di Kristen itu kan sudah dijanjikan surga Bu ya. Dihapus dosanya, dijanjikan surga dan seterusnya. Sedangkan di Islam ini
Kita kan masuk Islam tentunya masuk surga kan tentunya rahmat dari Allah ya. Kita insya Allah semua masuk surga. Cuman bedanya yang kita dimandiin dulu nih kalau kita yang berdosa nih kan. Maksudnya dibersihkan dulu di neraka gitu kan. Artinya potensi kita masuk neraka itu ada gitu. Tapi tentu kita nanti di akhirnya kita dengan rahmat Allah kita akan masuk surga nih Bu. Artinya di Islam ketika kita masuk Islam kita perlu adanya upaya gitu seperti berbuat amal soleh agar amal timbangan kita tuh banyak dan bisa masuk surga gitu tanpa hisab, tanpa ada masuk neraka dan seterusnya. Sedangkan di Kristen nih dijanjikan surga tanpa ada disiksa neraka dan seterusnya, dosa diampuni. Kok mau Bu masuk Islam gitu? Saya Heeh. tahu ya, saya keinginan saya sendiri ya, tanpa inian orang lain gitu. Tergerak aja dari hati. Nggak ada yang nyuruh kamu udah masuk Islam aja, enggak. Itu karena ya itu saya bilang karena teman saya kok dia puasa terus dia ngaji, sampai saya bilang saya boleh nggak sih ikut gitu, ikut kamu ngaji kata gitu. Ntar kamu demi mama kamu loh kata gini-gini. Gak usah lah, biarin, gak usah mikirin mas saya dulu, yang penting saya ikut boleh nggak gitu. Jadi bilang boleh. Nah itu sampai saya orang ngaji saya ikutin sampai naik ke atas, saya di belakang. Masya Allah. Sampai ustadznya ngelihat saya, itu siapa? Itu dia mau ngaji tapi agamanya beda. Boleh nggak apa-apa suruh naik kalau memang dia niat gitu. Akhirnya kan saya ngikut-ikut dari belakang aja, walaupun belum disuruh, cuman mendengarkan dulu gitu. Ya akhirnya saya niat, jadinya ya niat itulah. Ikut Mulai ngaji. tertarik tuh dengan azan atau bacaan Quran? Ya, ke satu azan, kedua dengar orang ngaji. Dengar orang ngaji, Astagfirullah, iya suaranya enak banget. Maka kadang sampai sekarang juga kayak kalau orang ngaji, ya Allah tuh yang ngaji enak banget. Kapan sih saya bisa? Tadi ustaznya bilang, insya Allah bisa. Yang penting kamu jangan bosen. Bosen sih enggak ustazah, cuman kayaknya lama banget pengen bisa gitu. Tapi ya lama-lama bisa lah, asal kamu telaten, sabar. Ya sih mudah-mudahan sih. Ya itu. Alhamdulillah Bu. Ibu punya target gak nih Bu? Nanti kedepannya mau seperti apa untuk diri Ibu sendiri? Apa nanti pengen punya atau pengen bisa baca Quran nih tahun depan? Ya pengen sih iya. Cita-citanya gitu. Iya cita-cita itu dia kan saya bilang, Bu Ustazah kapan saya bisa ya. Saya kalau dengar orang ngaji tuh kayaknya merdu banget, enak. Kayaknya pengen banget bisa tapi kok lama. Terus kata Ustadz nanti bilang, ya sabar, insya Allah bisa. Kalau kitanya ada kemauan pasti bisa. Iya insya Allah lah, saya bilang gitu. Ustazah bilang makanya kamu belajar terus, latihan. Ya saya ikutin aja Ustazah. Saya ngikut ngaji 2 loh di sini, 1 sama Ustadz Alam 1. Yang di Salemba. Salemba Bu ya, Masya Allah rutin ngaji Bu ya. Iya di sana baca ini, ntar di sini juga baca yang saya bacain di sana gitu. Maksudnya diulang-ulang. Iya. Masya Allah. Ini Bu ada 2 pertanyaan terakhir nih Bu. Saya ingin bertanya, kalau misalkan suami Ibu masih ada nih, misalkan ya Bu ya, Ibu ingin cerita apa Bu ke suami Ibu nih? Apa maksudnya terkait dengan diri Ibu? Alhamdulillah saya masih muslim, rajin mengaji, atau ada hal-hal yang ingin diceritakan nggak Bu? Kalau dalam sholat gitu? Iya, kalau dalam sholat gitu. Iya, jadi Ibu pengen mengutarakan apa gitu? Iya, saya suka bilang. Saya bilang gini, saya alhamdulillah lah nikah sama kamu, agama saya udah Islam, tapi sampai sekarang saya menjalankan apa yang dia pesan. Saya jalani terus, nggak pernah berubah. Malah dia nggak ada, saya doain gitu biar dia dilapangkan kuburnya gitu, diampuni dosa-dosanya. Terus biar diangkat itunya lah selama ini derajatnya nyuruh saya Islam gitu, Islam sesungguhnya gitu. Udah saya tiap sholat aja lah doain dia lah biar enak lah di sananya gitu. Karena dia juga kan saya bisa begini gitu. Masya Allah. Nah, pertanyaan terakhirnya Bu, harapan untuk Bu Mariati nih, nanti Bu Mariati pengen apa, harapan keluarga seperti apa?
keluarga anak saya. Iya, anak saya maksudnya. Punya harapan Iya. nggak Bu nanti ke depannya bagaimana gitu? Ya biar jadi anak yang soleha aja gitu Oh gitu ya, maksudnya. amin ya. Ya biar jalani rumah tangganya yang bagus, terus agamanya juga tetap dikuatkan lah. Hmm. Ya gitu aja lah biar keluarganya pada sehat-sehat aja lah. Dan tidak ada konflik apa-apa gitu. Hmm. Kalau ibu punya harapan untuk pribadi? Pengen punya cepet-cepet bisa baca Quran, pengen umroh, haji atau apa gitu? Ya kalau ada uangnya sih pengen Pengen. umroh. Pengen banget ngeliat, tapi ya Dari HP aja dari ngeliatnya. HP ya makanya kadang dari sinetron kayak ngeliat orang umroh enak banget. Tapi ya biayanya dari mana? Ya amin ya Bu ya, semoga bisa Ya, tercapai insya Allah, cita-cita iya. harapannya gitu ya. Amin. Masya Allah. Baik pemirsa, Wakaf TV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami kepada Ibu Mariyati. Masya Allah, tadi kita dengarkan bahwa beliau mengenal Islam itu melalui lingkungan ya, sahabat wakaf sekalian. Jadi lingkungan ini juga mempengaruhi perubahan diri seseorang. Apalagi beliau mendengarkan lantunan azan, ayat-ayat suci, kemudian berteman dengan orang-orang muslim-muslimah yang soleh dan solehah. Insya Allah itu menjadi titik hidayah untuk teman-teman yang non-muslim yang belum masuk Islam. Dan tadi dari ceritanya juga beliau setia ya, Masya Allah setia. Setelah mendiang suaminya wafat, Bu Mariyati ingin menunjukkan kesolehannya, kesolihahannya, menjadi ibu yang baik, menjadi muslimah yang baik dengan ngaji sana ke sini. Beliau perjuangannya Masya Allah, dan umurnya juga udah 55 Bu ya. Udah 55 masih semangat untuk belajar. Ini patut kita ambil contoh dan motivasinya teman-teman sekalian. Baik sahabat wakaf dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan jangan juga lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kami terus semangat mengupdate info-info terbaru dari channel kami. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.